Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para sahabat pecinta bahasa Arab. Pada saluran ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang kaidah bahasa Arab dasar dengan berpedoman kepada buku Bahasa Arab Praktis 1 bersama saya Maria Ulfah Syarif. Baik, untuk pembahasan pertama, sebelum kita masuk kepada materi inti tentang kaidah bahasa Arab, terlebih dahulu kita merefresh kembali pengetahuan kita sedikit tentang pelafalan dan penulisan huruf hijaiyah atau alfabet Arab. Kenapa ini penting? Karena penulisan huruf Arab atau alfabet Arab atau huruf hijaiyah berbeda dengan penulisan huruf Latin. Karena penulisan huruf hijaiyah atau bahasa Arab diawali dari kanan ke kiri. Berbeda dengan huruf Latin yang penulisannya dari kiri ke kanan. Dan yang kedua, penulisan huruf hijaiyah atau alfabet Arab ada huruf yang bisa menyambung dan disambung. Ada pula huruf hanya bisa menyambung tapi tidak bisa disambung. Untuk selengkapnya, mari kita sama-sama kembali merefresh pengetahuan kita. Dan sebelumnya kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, A, I, U. Penulisan huruf alif di awal kata berdiri sendiri seperti ini, seperti pada contoh Arnabun. Penulisan huruf alif di tengah kata seperti contoh qalat. Penulisan huruf alif di akhir kata seperti pada contoh huna. Namun terkadang pula ada huruf alif yang berada di akhir kata setelah huruf lam. Maka modelnya seperti ini. Seperti pada contoh mutakamilan. Ba. Ba, bi, bu. Penulisan huruf ba di awal kata seperti pada contoh bakorun. Penulisan huruf ba di tengah kata pada contoh labisa. Adapun penulisan huruf ba di akhir kata seperti pada contoh qalbun. Ta. Ta, ti, tu. Penulisan huruf ta di awal kata. Contohnya tilfazun. Penulisan huruf ta di tengah kata. Contohnya maktabatun. Penulisan huruf ta di akhir kata. Askutu. Seperti ini juga saburatun. Huruf tanya berdiri sendiri di akhir kata karena kebetulan huruf ta berada setelah huruf alif yang tidak bisa disambung ke belakang. Berbeda halnya pada contoh askutu, huruf ta bersambung karena dia diawali huruf kaf yang bisa menyambung sekaligus bisa disambung. Sa. Sa, si, su. Penulisan huruf sa di awal kata. Salajatun. Penulisan huruf sa di tengah kata. Yusbitu. Penulisan huruf sa di akhir kata. Musallasun. Jim. Ja, ci, ju. Huruf jim pada awal kata penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh jamilun. Penulisan huruf jim di tengah kata seperti pada contoh sajalah. Penulisan huruf jim di akhir kata seperti pada contoh barnamijun. Ha. Ha, he, hu. Penulisan huruf H di awal kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh halun. Penulisan huruf H di tengah kata seperti pada contoh yahtarimu. Penulisan huruf H di akhir kata contohnya masabihu. Kho. Kho, khi,
hu. Penulisan huruf kha di awal kata, contohnya khaliqun. Penulisan huruf kha di tengah kata, seperti pada contoh tukhbiru. Penulisan kha di akhir kata, contohnya matbahun. Dal, da, di, du. Penulisan huruf da di awal kata, modelnya seperti ini, contohnya dalwun. Da di tengah kata, contohnya istakhdama. Huruf dal di akhir kata, contohnya waladun. Zal, za, zi, zu. Penulisan huruf zal di awal kata, contohnya zikro. Penulisan zal di tengah kata, contohnya kazaba. Penulisan huruf zal di akhir kata, contohnya lazizun. Pada lafaz lazizun, kelihatan di sini ada kebetulan dua huruf zal, di mana huruf zal berada di tengah kata. Dia bisa menyambung dari depan, tapi tidak bisa disambung ke belakang. Dan zal kedua adalah penulisan huruf zal di akhir kata. Kebetulan huruf sebelumnya bisa menyambung dan bisa disambung, sehingga model akhirnya seperti ini. Ro, ro, ri, ro. Penulisan huruf ro di awal kata, contohnya rokibah. Penulisan ro di tengah kata, contohnya tarji'u. Penulisan huruf ro di akhir kata, contohnya istimrorun. Ketika huruf ro berada di akhir kata, biasanya modelnya seperti ini. Tetapi karena di contoh kata istimrorun ini, huruf ro berada pada setelah huruf alif, maka modelnya seperti ini. Huruf ro-nya berdiri sendiri. Za, za, zi, zu. Huruf za di awal kata, seperti pada contoh zahrotun. Penulisan huruf za di tengah kata, seperti pada contoh jazabah. Penulisan huruf za di akhir kata, contohnya azizun. Sin, sa, si, su. Penulisan huruf sin di awal kata seperti pada contoh siasatun. Perhatikan. Huruf sin di tengah kata seperti pada contoh masaha. Penulisan huruf sin di akhir kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh malabisun. Shin, sha, shi, shu. Huruf shin ketika berada di awal kata, model penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh syahrun. Adapun huruf sin ketika berada di tengah kata, modelnya seperti ini. Menyambung dari depan dan bisa disambung ke belakang. Seperti pada contoh nasyara. Nasyara. Penulisan huruf shin di akhir kata, modelnya seperti ini. Hashishun. Penulisan huruf sod. So, si, su. Ketika berada di awal kata, model huruf sod seperti ini. Contohnya, sholla. Penulisan huruf sod di tengah kata, seperti pada contoh, ittasola. Penulisan huruf sod di akhir kata, seperti contoh ini, rohisun. Modelnya seperti ini, seperti pada contoh rohisun. Huruf do, di, du. Contoh penulisan huruf dot ketika dia berada di awal kata, modelnya seperti ini. Seperti pada contoh dohika. Dohika. Huruf do di tengah kata, penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh yad'afu. Huruf dot di akhir kata, model penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh ba'dun. To. To
tu. Huruf to penulisannya ketika dia berada di awal kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh tiflun. Adapun huruf to di tengah kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh yatlubu. Adapun penulisan huruf to di akhir kata, seperti pada contoh wasatun. Zo, zo, zi, zu. Penulisan huruf zo pada awal kata modelnya seperti ini. Zulmun. Penulisan huruf zo di tengah kata seperti pada contoh yazunnu. Penulisan huruf zo di akhir kata contohnya pada lafaz hifzun. Huruf ain. A, I, U. Huruf ain ketika dia berada di awal kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh ala. Huruf ain penulisan di tengah kata seperti pada contoh ya'rifu. Penulisan huruf ain di akhir kata seperti pada contoh dam'un. Go, go, ri, gu. Huruf go di awal kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh gafurun. Penulisan huruf go di tengah kata contohnya yanbaghi. Yanbaghi. Huruf go di akhir kata model penulisannya seperti pada contoh muballighun. Fa. Fa, fi, fu. Huruf fa penulisannya di awal kata seperti pada contoh faslun. Penulisan huruf fa di tengah kata contohnya yakfi. Adapun penulisan huruf fa di akhir kata seperti pada contoh hatifun. Qaf. Qa, qi, qu. Untuk penulisan huruf qaf sama halnya dengan huruf fa. Contoh penulisannya di awal kata ada contohnya pada lafaz qismun. Penulisan huruf qaf di tengah kata seperti ini. Seperti pada contoh naqra'u. Adapun huruf qaf di akhir kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh qaliqun. Kaf. Ka, ki, ku. Huruf kaf penulisannya di awal kata modelnya seperti ini. Contohnya kitabun. Adapun ketika huruf kaf berada di tengah kata, modelnya seperti ini. Contohnya takallama. Huruf kaf di akhir kata. Contohnya malikun. Lam, lam, la, li, lu. Huruf lam di awal kata modelnya seperti ini. Contohnya lahmun. Huruf lam di tengah kata model penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh yal'abu. Adapun penulisan huruf lam di akhir kata modelnya seperti ini. Bisa dilihat dalam contoh kullu. Mim. Ma, mi, mu. Huruf mim di awal kata modelnya seperti ini. Contohnya min. Penulisan huruf mim di tengah kata modelnya seperti ini. Contohnya ta'lamuna. Adapun penulisan huruf min di akhir kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh ilmun. Nun. Na, ni, nu. Huruf nun di awal kata penulisannya seperti ini. Contoh nabiyun. Huruf nun di tengah kata model penulisannya seperti ini. Seperti pada contoh tanamu. Penulisan huruf nun di akhir kata modelnya seperti ini. Contoh penulisannya hasanun. Ha. Ha, hi, hu. Huruf H penulisannya ketika berada di awal kata modelnya seperti ini. Seperti pada contoh lafaz hijratun. Adapun huruf H di tengah kata modelnya seperti ini.
Contohnya afhamu. Adapun penulisan huruf H di akhir kata, modelnya seperti ini, contohnya minhu. Namun terkadang huruf H ketika dia berada di akhir kata dan diawali dengan huruf yang tidak bisa disambung ke belakang seperti ro ini, maka model huruf H-nya berdiri sendiri seperti ini, seperti pada contoh kariha. Contoh lafaz kariha. Hamzah. A, I, O. Penulisan huruf hamzah di awal kata biasanya mendapatkan bantuan huruf alif, dibantu dengan huruf alif seperti pada contoh lafaz aklun. Adapun penulisan huruf hamzah di tengah kata seperti ini, contohnya saimah. Huruf hamzah di akhir kata modelnya penulisannya seperti ini, seperti pada contoh lafaz yamla'u. Namun terkadang pula hamzah ketika berada di akhir kata, contoh penulisannya seperti pada sya'a, disebabkan karena hamzah berada setelah huruf alif yang seperti kita pahami, huruf alif tidak bisa disambung ke belakang. Huruf waw, wa, wi, wo. Penulisan huruf waw di awal kata seperti ini modelnya sama pada lafaz wajada. Adapun huruf waw di tengah kata modelnya begini, seperti contoh musawwirun. Nah, huruf waw di akhir kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh lafaz dalwun. Dan yang terakhir, huruf ya, ya, yi, yu. Penulisan huruf ya di awal kata modelnya seperti ini, contohnya lafaz ya isa. Adapun penulisan huruf ya di tengah kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh lafaz jayidan. Dan penulisan huruf ya di akhir kata modelnya seperti ini, seperti pada contoh Arabiyun. Nah, bagaimana para sahabat pecinta bahasa Arab? Sudah merefresh kembali pengetahuan kita tentang penulisan dan pelafalan huruf alfabet Arab atau huruf hijaiyah? Sudah bisa membandingkan yang mana huruf bisa menyambung dan disambung dan mana pula huruf yang hanya bisa menyambung tapi tidak bisa disambung. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat adanya dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.